Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Rahab dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu radioaktivitas. Pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih radioaktivitas itu? Radioaktivitas adalah sifat zat yang dapat memancarkan sinar radiasinya secara spontan. Sedangkan unsur yang dapat memancarkan radiasinya secara sendiri itu adalah yang biasa kita sebut, yaitu unsur radioaktif. Dari percobaan Rutherford pada tahun 1897, berhasil ditemukan bahwa yang dipancarkan oleh zat radioaktif adalah sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Ini adalah sinar radioaktif dalam medan magnet. Ketiganya memiliki daya ionisasi dan daya tembus yang berbeda. Untuk ionisasi, daya ionisasi paling kuat dimiliki oleh sinar alfa, kemudian diikuti oleh sinar beta, dan yang paling lemah yaitu sinar gamma. Sedangkan untuk daya tembus kebalikannya, sinar gamma yang paling kuat, kemudian sinar beta, lalu yang terakhir sinar alfa. Untuk perbedaan lebih lanjut dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, dengan memancarkan sinar-sinar radioaktif, inti atom akan membentuk inti baru yang lebih stabil. Peristiwa terbentuknya inti baru yang lebih stabil dengan memancarkan sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma ini disebut dengan meluruh atau disintegrasi. Waktu yang diperlukan untuk meluruh atau berdisintegrasi hingga inti atom radioaktif tinggal setengah dari inti atom semula, ini dinamakan dengan waktu paruh. Banyaknya partikel zat radioaktif yang belum mengalami peluruhan atau berdisintegrasi disebut dengan N. Dinyatakan sebagai fungsi eksponensial dari waktu T seperti gambar ini. Rumus yang biasa digunakan dalam perhitungan waktu paruh adalah N sama dengan 1/2 pangkat N dikali N0 dengan keterangan N sama dengan unsur atau partikel yang tersisa, N0 sama dengan unsur atau partikel mula-mula, N kecil sama dengan T kecil per T besar, T kecil sama dengan selang waktu, dan T besar sama dengan waktu paruh. Dan ini adalah contoh soalnya. Diketahui, suatu zat radioaktif meluruh dengan waktu paruh 20 hari. Agar zat radioaktif hanya tinggal 1/8 saja dari jumlah asalnya, maka diperlukan waktu, pertama-tama kita tulis dulu, diketahuinya, yaitu T setengah sama dengan 20 hari. NT per N0 sama dengan 1/8. Yang ditanya adalah T kecilnya. Caranya, NT kecil per N0 sama dengan setengah pangkat T kecil per T besar setengah. 1/8 sama dengan setengah pangkat T per 20. 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat T per 20. T per 20 sama dengan 3, sehingga T sama dengan 3 dikali 20, yaitu 60 hari. Jadi waktu yang diperlukan yaitu selama 60 hari. Nah, apabila suatu bahan radioaktif meluruh, maka akan membentuk suatu unsur baru yang masih bersifat radioaktif. Misalnya, uranium menghasilkan radium, lalu meluruh menghasilkan radon, yang juga masih bersifat radioaktif. Uranium disebut dengan inti induk, sedangkan unsur baru yaitu radium dan radon disebut dengan inti anak. Inti-inti radioaktif yang merupakan mata rantai radioaktif seperti itu dinamakan dengan deret radioaktif. Dan ini adalah tabel deret radioaktif. Selanjutnya yang kita bahas adalah reaksi inti, di mana reaksi inti memiliki hukum kekekalan yang berlaku. Yang pertama, hukum kekekalan nomor atom. Jumlah nomor atom sesudah reaksi sama dengan jumlah nomor atom sebelum reaksi. Yang kedua, hukum kekekalan nomor massa. Jumlah nomor massa sesudah reaksi sama dengan jumlah nomor massa sebelum reaksi. Yang ketiga, hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum sesudah reaksi sama dengan jumlah momentum sebelum reaksi. Yang terakhir, hukum kekekalan energi, di mana jumlah energi sesudah reaksi sama dengan jumlah energi sebelum reaksi. Persamaan energi reaksi inti berdasarkan hukum kekekalan tersebut dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Energi sama dengan massa reaksi dikurang massa produk reaksi.
Dan ini adalah contoh soalnya. Inti atom yang terbentuk memenuhi reaksi fusi berikut ini. Diketahui, massa 1H1 sama dengan 1,00780 SMA. Massa 1D2 sama dengan 2,01410 SMA. Massa 1E0 sama dengan 0,00055 SMA. 1 SMA sama dengan 931 MeV. Nilai energi yang dihasilkan pada reaksi fusi tersebut adalah E sama dengan jumlah massa ruas kiri dikurang ruas kanan. Hasil pengurangan tersebut dikali dengan 931 MeV. Hasilnya sebesar 0,88 MeV. Untuk mendapatkan energi dari reaksi inti ada dua cara, yaitu dengan reaksi fisi dan reaksi fusi, di mana reaksi fisi adalah pecahnya inti berat menjadi dua inti sedang, sedangkan reaksi fusi adalah peristiwa penggabungan dua buah inti ringan menghasilkan inti yang lebih berat dan partikel-partikel elementer, disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti dapat digunakan untuk membentuk isotop-isotop yang bersifat radioaktif, atau yang disebut juga dengan radioisotop. Pembentukan isotop-isotop yang bersifat radioaktif ini berasal dari suatu isotop yang bersifat stabil. Dari radioisotop inilah dikembangkan menjadi beberapa aplikasi yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang pertama, aplikasi pada bidang kedokteran, yaitu uji kelenjar tiroid, uji faal ginjal, dan penggunaan kamera gamma. Salah satu penggunaan kamera gamma adalah pada kardiologi nuklir, di mana kardiologi nuklir adalah pemeriksaan jantung dengan menggunakan radioaktif untuk melihat penyebarannya ke aliran otot jantung. Yang kedua, ada aplikasi pada bidang pertanian dan peternakan. Pada bidang pertanian, telah dilakukan pemulihan tanaman untuk menghasilkan bibit unggul, pembasmian hama, pengolahan tanah, dan pemupukan. Sedangkan pada bidang peternakan, yaitu dengan pembuatan makanan ternak dan vaksin penyakit ternak. Melalui berbagai percobaan menggunakan teknologi nuklir, banyak dihasilkan makanan tambahan ternak yang dapat meningkatkan berat badan dengan cepat. Makanan ternak tambahan tersebut disebut dengan molase blok, karena terbuat dari bahan molase, yaitu limbah pembuatan gula. Selanjutnya, aplikasi pada bidang perindustrian, yaitu uji tak merusak, atau NDT, Non-Destructive Test. Melalui penggunaan sinar gamma dapat berguna untuk mengamati adanya kebocoran pada tangki penyimpan cairan, pipa bawah tanah, dan kebocoran bendungan. Industri di Indonesia juga memanfaatkan penggunaan NDT untuk mengetahui adanya keretakan, seperti pada pesawat terbang dan gedung. Selain itu juga, pada industri dilakukan proses radiasi dengan menggunakan sinar gamma untuk membunuh serangga, membunuh mikroba, mengubah sifat suatu bahan, atau membuat bahan baru dengan mutu yang lebih baik. Radioisotop yang digunakan ialah CO60 yang menghasilkan sinar gamma. Radioisotop ini digunakan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan. Yang terakhir, ada aplikasi pada bidang hidrologi dan sedimentasi. Aplikasi teknologi nuklir pada bidang hidrologi dan sedimentasi telah banyak dilakukan di Indonesia. Misalnya, penggunaan teknologi pada debit air, rembesan air laut ke darat, pendangkalan pelabuhan, danau dan sungai, serta berbagai masalah dalam perminyakan. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, penggunaan radioaktivitas tentu sangat membantu kehidupan. Tetapi, penggunaan radioaktivitas yang berlebihan tentunya juga akan berdampak buruk bagi kehidupan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.